song leader, kemudian nanti dilanjutkan gantian oleh umat, nanti song leader lagi, kemudian umat. Begitu seterusnya secara bergantian, ada 5 ayat. Dan nanti juga ada persembahan pujian dari paduan suara dadakan, bentukannya dadakan, yaitu pengurus dewasa dan persekutuan dewasa yang akan menyanyikan lagu Nun di Bukit Jauh, nyanyi lagu tema, itu ayat 1 sampai 3. Kemudian ada persembahan pujian, ada persembahan iringan musik kolintang, ada 2 lagu, nanti akan kita nikmati bersama di dalam malam puji dan sabda ini. Ibu Bapak kami mohon dengan sangat amat agar yang di belakang maju ke depan sehingga kita bisa lebih berinteraksi dengan lebih akrab. Kasihan yang di depan masih kosong di sini sehingga rekan-rekan yang terlambat nanti boleh kita sediakan tempat duduknya di belakang. Soalnya sayang nih, saya udah berdiri di sini terus pembicaranya sudah datang jauh-jauh dari Nun jauh di sana. Kalau ini temanya Nun jauh di bukit. Kalau ini Nun jauh di sana, di seberang sana. Ya, kita bisa sama-sama menghayati kembali, kita masuk dalam Minggu Prapaskah. Dari tadi malam, Rabu Abu itu ditandai dengan awal pertama pembukaan dari Minggu Prapaskah. Dan malam puji sabda pada malam hari ini juga menjadi bagian dari Minggu-Minggu Prapaskah. Kita akan merenungkan sebuah lagu yaitu Nun di Bukit yang Jauh. Kita masuk dalam saat teduh. Biarlah kita hadir pada malam hari ini, hati kita, diri kita, pikiran kita hadirkan di tempat ini. Sehingga kita dapat menghayati secara utuh pujian, doa, maupun sabda yang akan disampaikan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang sudah Dia berikan kepada kita. Karena kasih dan anugerahnya lah kita dapat selamat sampai dengan hari ini. Kasih perjanjiannya jelas kita nikmati dan nyata selamanya di dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Mari bersyukur semua dengan berdiri. Kita nyanyikan lagu Mari Bersyukur Semua. Kita nyanyikan secara bergantian. Minta tolong laptop slide-nya. Mari bersyukur song leader semua atas kebajikan Tuhan. Ya, kita semua. Mencerminkan
Mari kita mensyukuri hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sekaitan dengan kehidupan kita hari-hari. Imlek sudah kita lalui, Rabu Abu juga kita jalani, dan sekarang tibanya malam MPS dengan tema Nun di Bukit yang Jauh yang akan disampaikan oleh Emeritus Pendeta Rodi Nathanael. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk melanjutkan acara medis ini. Kita berdoa. Tuhan, puji syukur, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu tiap hari bagi kami semua di sini satu persatu yang masih memungkinkan kami untuk memuji-Mu dengan melalui malam puji dalam sabda yang begitu rupa, yang dengan tekun selama hampir setahun kami jalani. Dan Tuhan berkati pelaksananya dari awal hingga akhir, berkati firman Tuhan, dan dengan sampai oleh Pendeta Emeritus Rodi Nathanael, dan selanjutnya kuserahkan semua dalam pimpinan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya juga teman-teman kami yang berdatang kesempatan hadir di sini, kiranya juga dimungkinkan untuk dapat mengikutinya dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk Ibu Bapak. Begitu banyak lagu-lagu, himne atau yang sudah dinyanyikan oleh kita semua. Dan ditulis oleh orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Banyak kesaksian yang menceritakan tentang bagaimana kuasa, kebesaran, kasih, dan karya Allah bagi manusia, bagi dunia ini. Hikmat Allah tak terselami, karena begitu luas, begitu dalam dan tingginya. Hikmat Allah dapat kita lihat lewat semua ciptaan-ciptaannya dan juga karya penyelamatannya. Serta dapat kita rasakan melalui berbagai peristiwa dan khususnya setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Kita akan mendengarkan iringan kolintang dan nanti akan dibacakan bagian lirik dari NKB 3 ayat 1 sampai 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia cemar. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin akan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya.
tiada terukur, besar hikmat-Nya. Penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibu bapak sekalian, sudah banyak kita belajar tentang para penulis lagu-lagu himne. Salah satu penulis dari lagu himne adalah George Bernard. Ia adalah penulis lagu himne yang terkenal, Nun di Bukit yang Jauh atau The Old Red Cross. Lagu yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Lagu yang abadi, yang sederhana, namun selalu menggetarkan hati manakala kita menyanyikannya. Lagu ini baik teks maupun melodinya diciptakan sendiri oleh George Bernard. George Bernard dilahirkan di kota Youngstown, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1873. Ketika George Bernard masih kecil, orang tuanya membawa keluarga mereka pindah ke kota Albia, Iowa. Kemudian mereka pindah lagi ke kota Lucas, masih di Iowa. George sejak remaja memiliki kerinduan untuk menjadi pekabar Injil. Namun, karena ayahnya mendadak meninggal, maka George Bernard bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Untuk itu, dia yang masih remaja, dia bekerja sebagai buruh tambang batu bara sama seperti almarhum ayahnya. Ibu bapak sekalian, saya membayangkan betapa beratnya tanggung jawab dan beban yang harus ditanggung oleh seorang remaja George Bernard. Pasca kehilangan ayahnya, dan ia masih harus bekerja menghidupi keluarganya, mencari nafkah. Namun saat melihatnya beberapa tahun kemudian, di mana Tuhan berkenan memakainya secara luar biasa dan ajaib, lewat pewartaan firman, disampaikannya lagu-lagu yang digubahnya. Sungguh, semua itu karena kasih-Nya. Ya, benar Ibu Bapak, semua itu karena kasih-Nya. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Mengapa Yesus menderita? Mengapa Yesus Didera. dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya.
dalam perjalanan hidupnya, dicatat bahwa ketika George Bernard berusia 22 tahun, ia mengalami pertobatan ketika mengikuti sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Gereja Bala Keselamatan di Canton, Iowa. Bahkan sesudah menikah, George dan istrinya sempat menjadi perwira dan aktif melayani di Salvation Army atau Bala Keselamatan. Kemudian George pindah ke gereja Metodis Episkopal dan di sana dia ditabiskan menjadi pendeta. Dalam setiap perjalanan hidup kita, tidak sedikit tantangan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang harus kita tanggung. Benarkah begitu Ibu Bapak? Tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesulitan ataupun pergumulan. Sepanjang kita hidup, kita masih mengalaminya. Terkadang pergumulan itu bisa membuat iman kita menjadi goyah. Bahkan mungkin jatuh atau kita kehilangan iman. Kita membutuhkan pertobatan, sama seperti yang dialami oleh George Bernard. Kita perlu pemulihan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk bisa membangun iman kita. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan mungkin memiliki iman yang kuat. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Biarlah pujian ini kita naikkan sebagai doa kita untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan kaya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan kaya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati harta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Pada tahun 1910, George Bernard mengundurkan diri dan mulai melakukan pelayanan keliling. Pindah dari satu kota ke kota yang lain di daerah Midwest. Sekitar tahun 1912 sampai 1913, George yang tinggal di Albion, Michigan, melakukan studi khusus tentang peranan salib di dalam rencana keselamatan yang Allah lakukan bagi manusia, bagi dunia ini.
pendalaman dan pergumulannya tentang makna sebuah salib, yang nantinya inilah yang membuat George Bernard menulis lagu Nun di Bukit yang Jauh. Paduan suara dadakan. Dari Persekutuan Dewasa dan Pengurus Dewasa. Ibu Bapak kalau mau ikut nyanyi nggak apa-apa, langsung aja nyanyi ya di tempat.
Ibu Bapak Saudara tahu istilah fusion. Fusion kalau itu belakangan juga dikaitkan dengan makanan, lalu jadi fusion food. Ya. Jadi fusion food itu menunjuk pada dua jenis makanan yang enggak ada hubungan famili, enggak ada hubungan saudara, terus dijadikan satu jenis makanan baru. Misalnya spaghetti rendang. Mana ada di Itali spaghetti pakai rendang, tapi di Indonesia bisa ditemukan spaghetti rendang. Dua jenis makanan yang berbeda di mix menjadi jenis yang baru. Yang belum nemu itu spaghetti semur jengkol. Ya. Nah, kalau iseng-iseng di rumah boleh juga bikin spaghetti semur jengkol kayak apa rasanya. Nah, nuansa kita malam ini fusion, saudara, ya. Karena masih cukup kental nuansa Imleknya dengan warna dominan merah. Tapi kemarin kita baru Rabu Abuan, ya. Jadi kemeja saya kemeja fusion. Masih ada nuansa Imleknya tapi hitam seperti Rabu Abu. Jadi cocoklah saudara ya. Itu cocokologi orang Indonesia ya. Enggak ada matinya katanya. Mari kita kembali berdoa. Tiba saatnya Bapa, kami secara khusus mau merenungkan kekayaan firman-Mu, khususnya melalui teks lagu Nun di Bukit yang Jauh, The Old Rugged Cross. Tuhan tolong kami supaya dengan gembira, dengan rela, kami menyambut kehadiran dan karya Roh Penolong yaitu Roh Kudus, yang menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul lagu yang diciptakan oleh George Bernard itu sebenarnya The Old Rugged Cross. Jadi kalau The Old Rugged Cross itu terjemahannya apa saudara-saudara? Rugged itu antara lain artinya kasar, gitu ya. Jadi terjemahannya mestinya adalah salib tua yang kasar. Tapi kenapa dia jadi The Old Rugged Cross? Jadi nun di bukit yang jauh. Ada yang tahu kenapa dia bisa berubah jadi di bukit yang jauh dalam khasanah lagu-lagu kita? Ada yang tahu kenapa? Saya mengenal lagu ini waktu saya masih kecil. Jadi waktu saya masih kanak-kanak, di rumah itu cici-cici saya itu ada 4, mereka suka muter plat katanya ya, piringan hitam. Piringan hitam lagu-lagu zaman itu, lalu ada satu plat itu lagu-lagu rohani yang dinyanyikan oleh Pat Boone. Yang dinyanyikan oleh Pat Boone yang dia, saya ingat dengan suaranya yang luar biasa itu ya. Pat Boone dia menyanyikan lagu On the hill far away, there's an old rugged cross. Rupanya kalimat awal dari lagu, syair lagu The Old Rugged Cross itu yang kemudian dijadikan sebagai judul alternatif ya dari lagu yang diciptakan oleh George Bernard ini. Sehingga dalam khasanah lagu bahasa Indonesia kita punya lagu yang berjudul
menjulang nyata atas Bukit Kala. Nah, lagu The Old Rugged Cross adalah hasil pergumulan yang panjang yang dilakukan oleh George Bernard. Jadi bertahun-tahun dia berdasarkan studinya tentang peranan salib seperti tadi telah dijelaskan, disampaikan oleh Thea. Dia rindu untuk bisa menghasilkan sebuah lagu yang bisa dia bagikan kepada para pengikut Kristus untuk mengenangkan makna dari apa yang telah Yesus Kristus perbuat itu. Nah, apa yang menjadi pusat perhatian dia pada saat itu adalah sebenarnya mestinya lagu pertama yang kita nyanyikan, yang tadi dimainkan oleh Kolintang, ya. Mengapa Yesus turun dari surga? Yang dia bayangkan adalah teks yang menjadi nats hampir banyak pemeluk agama Kristen, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Anda hafal ayat itu? Ya, coba kita baca, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena di mana-mana. Kalau ini saya minta awalnya kencang, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus makin lama makin hilang, cuma beberapa orang yang bisa tetap menyebutkan secara utuh. Nah, George dia membayangkan, dia memvisualisasikan apa yang terjadi ketika Yesus Kristus dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Dia membayangkan bagaimana Yesus Kristus berjalan keluar dari kota yang ia kasihi, memikul salib menuju Bukit Tengkorak, di mana ia akan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi umat manusia dan dunia yang secara pasti mestinya binasa karena keberdosaannya. Nah, saat itulah George ia menceritakan pada sahabatnya, Tuhan memampukanku untuk menyelesaikan lagu itu beserta melodinya. The Old Rugged Cross. Lagu ini kemudian menjadi sangat populer dan terbukti apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabatnya yang bilang begini, Tuhan telah memberikanmu sebuah lagu yang tidak akan pernah mati. Lagu itu begitu menyentuh hati, lebih dari lagu-lagu lain yang kami dengar. Itu dikatakan oleh sahabatnya Pendeta Leroy. Ibu bapak, saudara-saudara, menarik kalau kita lihat kata-kata di dalam teks lagu ini. Jadi di dalam teks berbahasa Inggris, kita menemukan hanya satu kali kata Yesus disebut. Dan satu kali istilah Lamb of God. Nah, di dalam terjemahannya yang kita temukan yang tadi sebagian sudah kita nyanyikan dari NKB 83 dengan judul Nun di Bukit yang Jauh itu. Anda boleh periksa lagi kalau saya keliru. Kita juga menemukan hanya satu kali nama Yesus disebut. Ada satu kali istilah Tuhan Maha Kudus dan satu kali istilah Anak Domba Kudus. Sementara kata cross dalam keempat bait teks lagu bahasa Inggris ada sebanyak
6 kali. Plus 2 kali pada bagian refrain. Jadi kalau kita menyanyikannya secara lengkap, maka kita akan menyebut kata cross sebanyak 14 kali. Versi bahasa Indonesia menyebutkan 5 kali kata salib dalam keempat bait itu. Plus 2 kali pada bagian refrainnya. Jadi kalau kita menyanyikan lengkap keempat bait itu, kita akan menyebutkan kata salib berapa kali? Saudara? Tidak kurang dari 13 kali. Begitu kuat penekanan pada istilah cross, salib. Apakah dengan itu George Bernard dia mengajak kita untuk mengagung-agungkan salib? Seakan salib itulah yang menyelamatkan kita. Apa begitu, Ibu Bapak Saudara-saudara? Salibnyakah yang penting? Serius saya nanya, saudara-saudara, aduh kalau orang nanya itu biasain dijawab, ya. Kita kan begitu ya, kalau anak-anak kita atau cucu kita sekarang ya, emak tuh nanya, dijawab kalau emak nanya tuh, ya. Nah ini engkong nanya, dijawab, ya. Apakah memang itu yang dimaksudkan? Apakah memang dengan mengungkapkan belasan kali kata cross, kata salib itu, George Bernard dia mau mengajak kita untuk mengagung-agungkan salib itu pada dirinya sendiri? Enggak lah, saudara. Ya. Saya ingat satu saat waktu saya masih melayani di sinode, ada jemaat yang sedang dalam proses untuk membangun, sebetulnya renovasi tempat ibadah. Tapi renovasinya memang cukup besar. Mereka sempat dihalangi karena lingkungan, penduduk yang ada di lingkungan itu melarang untuk memasang tanda salib. Entah itu di halaman atau apalagi kalau itu di wuwungan bangunan. Lalu mereka konsultasi, gimana nih? Saya bilang emang kenapa kalau nggak ada kayu salibnya di atas genteng? Apakah berkurang makna dari tempat itu menjadi sarana tempat ibadah kita? Kan bukan itu yang membuat sebuah bangunan lalu menjadi bait Allah, rumah Allah di mana Allah hadir. Nah, saya yakin itu juga yang sebenarnya mau disampaikan oleh George Bernard. Sebab di dalam tulisan tentang refleksi George Bernard itu sendiri, dia mengatakan Kristus dan salib tidak terpisahkan. Artinya melihat salib haruslah membuat kita melihat Yesus Kristus yang tersalib itu. Jadi ketika kita menyanyikan refrain lagu ini, tadi diajak nyanyi, nggak mau pada nyanyi, sekarang saya paksa kita nyanyi ya, refrainnya saja saudara-saudara. Boleh dikasih dreng gitu, masuk ke refrain. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajal. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku.
maka syair itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus. Untuk benar-benar menjunjung Dia yang tersalibkan itu sebagai Tuhan yang sudah menebus kita. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan begini. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya tidak tahu ketika setiap minggu, hari Minggu atau seperti saat ini, kita duduk dalam ruang kebaktian ini. Lalu kita melihat salib yang ada di depan kita, di belakang mimbar itu. Apa yang ibu bapak saudara rasakan? Masih ada rasakah? Atau karena kebagusan salibnya? Jadi kita enggak berasa terharu gitu ya. Dia mengatakan, masih apa yang kau rasakan melihat salib itu. Ada rasa haru, ya. Ada rasa haru yang mendalam. Ada yang lain? Baik. Ada lagi kah yang lain yang mau berbagi apa yang Anda rasakan? Mari. Oke, terima kasih Mila. Bukankah itu juga yang memang diajak oleh George Bernard dengan lirik, dengan syair lagu yang ia tuliskan ini? Bahwa setiap kali kita memandang kayu salib itu, kita diingatkan betapa mahal harga yang sudah Tuhan bayar demi menebus kita, demi keselamatan kita. Kita ini mestinya binasa, enggak ada jalan lain. Ujungnya pasti binasa, karena upah dosa adalah maut. Tapi Allah tidak tega kalau kita yang dikasihi binasa. Maka Dia memberikan segala-galanya di dalam Kristus. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Kita diajak, lagu ini mengajak kita setiap kali kita melihat kayu salib itu. Ingatlah betapa kita ini begitu berharga di mata Allah.
sehingga ia memberikan putranya yang tunggal. Yesus Kristus rela menderita, bahkan menderita sampai mati untuk menebus kita. Maka mestinya hati kita selalu dipenuhi oleh luapan keharuan. Luapan keharuan yang membuat kita juga meluap dengan syukur. Luapan syukur yang mendorong kita untuk juga mau merespons anugerah Allah itu dengan benar. Tidak menyia-nyiakannya. Apakah karena Yesus telah mati bagi kita lalu kita bebas dari masalah, dari persoalan? No. Bahkan boleh jadi justru karena syukur yang meluap tadi, lalu kita mau makin tekun, makin setia menaati Dia. Menurut ukuran dunia, kita jadi tambah susah. Bukannya makin enak. Tapi setiap kali kita harus memikul beban itu, ingatlah Dia yang telah disalibkan bagi kita. Seperti tadi Mila berbagi dengan kita. Kamu tuh belum ada apa-apanya. Kamu belum sampai disalib kok. Jangankan disalib. Dipasangi mahkota duri pun belum. Dipecuti sampai babak belur pun belum. Dia yang telah menanggung itu bagi kita semua. Tetapi lebih dari itu, saudara-saudara, bait syair, refrain lagu yang kita nyanyikan itu mengatakan sebuah pengharapan. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Kita diajak untuk meyakini bahwa segala jerih lelah, segala beban yang harus kita tanggung karena kita mau memilih mau tetap setia menjadi pengikut Kristus, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ini pengharapan yang juga diajak untuk kita rawat melalui teks lagu yang ditulis oleh George Bernard ini. Bahwa mata kita tidak cuma tertuju pada kesusahan, pada masalah, pada kesulitan yang kita sedang alami. Tetapi jauh melampaui itu. Tapi terus kalau cuma masuk sorga, tapi sekarangnya tetap susah sendirian kan gimana? Ini indahnya saudara-saudara. Karena firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus, Ia telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Maka lebih lagi karena kita sekarang telah diselamatkan, kita telah menjadi milik kepunyaannya. Masakan Dia tidak akan menolong kita. Pengharapan kita bukan cuma nun di seberang sana, jauh di seberang sana. Tapi juga saat ini. Setiap kali kita mengalami kesulitan masalah, lihatlah salib itu. Dan kita tahu kita tidak pernah sendirian menjalaninya. Karena Dia yang mau turut memikul salib yang harus kita pikul itu. Salib itu ku junjung penuh dan mahkota kelak milikku. Tuhan menolong kita. Amin.
Kita akan mendengarkan iringan pujian dari musik Kulintang, Ku Pasti Tahu. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam ini ketika kami memulai rangkaian Minggu Prapaskah, kami boleh diajak untuk bersama-sama kembali merenungkan makna salib dalam kehidupan kami selaku para pengikut Kristus.
Kami diingatkan akan Yesus yang tersalibkan itu, yang telah memberikan segala-galanya untuk menebus kami, yang membuktikan betapa kami ini begitu berharga di mata Tuhan. Maka ya Bapa, tolong kami, supaya kami mau merespons dengan benar anugerah terbesar yang telah Tuhan limpahkan kepada kami itu, melalui kesungguhan kami untuk memenuhi apa yang Yesus nyatakan, panggilan kepada setiap orang yang mau sungguh-sungguh menjadi pengikutnya, bahwa kami dipanggil untuk menyangkal diri, untuk memikul salib setiap hari dan mengikut Kristus. Biarlah rangkaian minggu-minggu Prapaskah yang salah satu isinya seperti yang kami telah jalani lewat ibadah Rabu Abu kemarin malam, kesempatan di mana secara khusus kami boleh menguji dan memperkaya kesungguhan pertobatan kami. Maka kami boleh diingatkan, sekalipun berat, sekalipun tidak mudah untuk menyangkal keakuan diri, tetapi kami tidak menjalaninya sendirian. Sebab Yesus Kristus yang sudah lebih dulu menyangkali keakuannya, ia tetap mau ada bersama dengan kami. Beri kami kekuatan, teguhkan pengharapan kami, ketika kami juga harus menghadapi berbagai situasi yang menekan kehidupan ini. Justru karena kami mau tetap setia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Beri kami iman yang teguh, pengharapan yang penuh. Mampukan kami untuk tetap bersandar hanya kepadamu. Agar persoalan-persoalan, masalah-masalah, beban hidup yang kami hadapi justru memperkokoh iman, pengharapan, dan penyerahan kami kepadamu. Mungkin ada yang sedang memikul beban hidup karena masalah kelemahan tubuh, sakit penyakit. Barangkali ada yang punya beban karena tekanan perekonomian, masalah finansial. Mungkin ada yang mengalami beban itu dalam bentuk ketidakharmonisan relasi di dalam hubungan antar anggota keluarga dan sebagainya. Ya Bapa, apapun persoalan yang kami hadapi, biarlah kami boleh terus meyakini bahwa Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami berdoa ya Bapa, bagi orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menjadi kawan-kawan sekerja-Mu. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi para penginjil dan pendeta yang melayani di berbagai pelosok di bumi Nusantara ini. Mereka yang menurut ukuran dunia jauh dari kenyamanan, dari keamanan. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa ada orang-orang seperti itu yang mau menyambut panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka Engkau juga yang tetap memeliharakan mereka. Dan biarlah kami juga mau memberi diri untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyatakan kasih
kepedulian kepada mereka yang melayani di tempat-tempat yang sulit ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam salib yang mengerikan, hina dan keji itu, kita melihat ada sumber pengharapan dan kekuatan yang memampukan kita tetap setia mengikuti jalan salib, jalan penyangkalan diri, dengan konsekuensi yang serupa dengan apa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Di dalam salib yang melambangkan kematian, justru kita juga melihat mahkota kehidupan yang akan kita terima suatu hari kelak ketika Ia menjemput kita, membawa kita pergi ke dalam kemuliaan-Nya. Mari dengan berdiri kita menyanyikan bait keempat dari lagu Nun di Bukit yang Jauh. Setia meski diriku pun dicela, bawa pergi ke tempat kemuliaan. Dan mahkota kelak milikku. Ya Allah Bapa yang Maha Hadir, sebentar kami akhiri persekutuan malam puji dan sabda ini. Kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami akan jalani lagi kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Sertai kami agar kami boleh tiba di tempat yang kami tuju dengan tidak kurang suatu apa. Kami boleh beristirahat dengan baik sepanjang malam ini dalam naungan perlindungan tangan kasih Tuhan. Dan besok kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang terbarui kekuatannya. Kami boleh menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.
Ini pengumuman dari Kelker MPS, saya mewakili. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Emeritus Roni Nathanael sebagai pelayan firman. Dan terima kasih untuk Komisi Dewasa yang sudah membantu mengkoordinir. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk Komisi Dewasa dengan paduan suara dadakannya, kemudian ditambah lagi dengan dekorasi sambungan dari rekan-rekan yang terhisap di dalam persekutuan dewasa, Ibu Tuti dan Ibu Naning. Juga sudah menyediakan, mempersiapkan makanan, penyambutan dan semuanya dilakukan. Kita akan bertemu lagi Ibu Bapak di Kamis bulan Maret. Nah, waktunya belum tahu apakah jadi dimajukan atau dimundur karena dekat dengan Lebaran. Tanggal 10 udah Lebaran, kemungkinan besar akan diundur ya Pak Brian, kemungkinan besar. Supaya semua udah pada pulang. Kami khawatir semua masih pada liburan. Nah, terima kasih juga untuk grup band Pak Tindut and his gang. Suhu dan murid-muridnya. Sebelumnya nanti kita akan foto dulu, nanti setelah foto baru kita doa ya yang bertugas. Kita foto dulu rame-rame, sebab nanti mulai bulan berikutnya dalam periode berikutnya, ini periode terakhir dari Kelker MPS. Karena berikutnya tidak ada lagi Kelker MPS. MPS akan dikelola langsung oleh Komisi Musik dan kemungkinan akan dilakukan 3 atau 4 bulan sekali. Jadi mari kita mengabadikan. Dan ini mungkin, ya ini termasuk bukan mungkin, pelayanan terakhir dari Komisi Dewasa di MPS. Kita di sini aja orangnya nggak terlalu banyak. Kita di sini nanti pakai